Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sallim ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hasbi rabbi jalallah wa fi qalbi ghairullah. Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Amma adanya langkah sampai pada satu titik di mana tauhid, penyatuan itu bisa dicapai. Ada yang menarik dari kenyataan Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam surat Al-An'am ayat 75 sampai pada ayat 78, yang mana hal ini disimbolkan dalam bentuk bintang, bulan, dan juga matahari. Dan demikianlah kami perlihatkan kepada Ibrahim kerajaan langit dan bumi, dan supaya ia termasuk orang-orang yang yakin. Simbol metafora pertama ialah bintang, melambangkan petunjuk atau cahaya indera seseorang yang mencari ilmu atau pengetahuan tentang kebenaran melalui sarana inderanya. Pada zaman dulu, para pelaut menjadikan bintang-bintang ini sebagai petunjuk arah ketika mereka berlayar. Bintang itu tidak ubahnya seperti cahaya panca indera dalam diri manusia. Namun dengan cahaya indera ini, seseorang takkan bisa mencapai kepada hakikat ilahiyah. Pada simbol metafora yang kedua, yaitu bulan, adalah simbol cahaya akal. Dengan akal yang dibimbing oleh petunjuk atau cahaya syariatullah, seseorang dapat dekat kepada kebenaran dan kebajikan. Dengan cahaya akal ini, seseorang dapat mengungkap rahasia-rahasia ilmu Allah yang dapat ia buktikan dan ia saksikan lewat fenomena alam, dan keadaan ini akan membawanya kepada keyakinan yang lebih jauh terhadap kebenaran. Meskipun dengan cahaya ini, seseorang itu belum juga sanggup mencapai makrifat yang hakiki tentang ketuhanan. Sedangkan untuk simbol metafora yang ketiga ialah matahari. Ini melambangkan cahaya suci atau cahaya al-haq yang menerangi hati manusia, sehingga seseorang yang mengalami keadaan ini, ia memperoleh limpahan atau pelekatan sifat-sifat Allah ke dalam dirinya. Lewat cahaya suci ini, seseorang mengalami penyingkapan hati dan mata batinnya, menyaksikan supremasi ketuhanan dalam kekuasaan dan ilmunya. Akan tetapi, pada gilirannya, keadaan ini menunjukkan keberagaman dalam cara yang sama. Keberagaman dapat dilihat pada gagasan mengenai tempat bersandar dan yang bersandar, atau pada yang ridho dan yang diridhoi. Dan ini menunjukkan adanya jarak antara keberagaman dan tauhid itu sendiri. Keadaan semacam ini sebagaimana dinyatakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, "Inikah Tuhanku?" Pernyataan dalam bentuk pertanyaan itu muncul pada 3 waktu yang berbeda. Satu pertanyaan yang sebenarnya bertujuan untuk menyatakan pengingkaran. Maksudnya, seolah-olah Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau berkata, ini adalah sesuatu yang diciptakan, suka terbenam dan hilang. Lalu pantaskah ia menjadi Tuhanku dan Tuhan sekalian alam? Tidak, demi Allah, ini tidaklah mungkin. Ini bukanlah Tuhanku dan Tuhan sekalian alam, tetapi ini semua perwujudan dari kemahaesaan hakikat Tuhanku. Atau ia bisa juga mengatakan, apakah dengan cahaya panca indera, cahaya akal, dan cahaya suci, aku akan mengenal Tuhanku? Tidak, ini tidaklah mungkin. Bahkan kita tak akan pernah bisa mengenalnya, kecuali dengan melintasi dan melampaui ketiga cahaya ini.
sebab tidak akan mungkin mencapai makrifat hakiki akan zatnya kecuali dengan zatnya sendiri, sebagaimana apa yang disabdakan oleh baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Araftu Rabbi bi Rabbi, hanya Allah yang mengenal Allah. Saudaraku sang sejati, perumpamaan seseorang yang berusaha mencapai makrifat ketuhanan dengan menggunakan cahaya suci, seperti orang yang menyaksikan matahari dengan cahaya matahari. Jadi jelas bahwa yang disaksikannya benar-benar matahari dan cahayanya yang tersebar ke seluruh penjuru arah. Sekalipun penyaksiannya masih membedakan antara penyaksi dengan yang disaksikan, bukan penyaksian keesaan murni akan Tuhannya. Ketika Allah mengungkapkan dirinya melalui tajalli diri rahasianya atau zatnya dalam hati seorang hamba, maka yang diungkapkan adalah esensinya, yaitu berupa nama-namanya dan sifat-sifatnya, bukan wujudnya yang mutlak, sebab dia laisa kamitslihi syai'un. Sebab wujudnya yang mutlak sesungguhnya tidak bersifat atau tidak terlukiskan sama sekali, tidak berupa sesuatu apapun juga. Inilah kemahasuciannya. Zatnya adalah wujud yang mutlak, yang keesaannya tidak lain adalah zatnya sendiri. Sedangkan apapun selain daripada wujudnya adalah ketiadaan mutlak. Tajalli dalam bentuk nama-namanya dan juga sifat-sifatnya harus benar-benar dipahami sebagai keadaan di mana wujudnya memberi identitas atau memberi sifat kepada esensinya, sehingga lewat nama-namanya dan juga sifat-sifatnya itu dia dapat disaksikan. Jadi esensi menjadi tumpuan atau pijakan wujud. Dengan kata lain, pengungkapan keesaan Allah di dalam hati seorang hamba adalah pengungkapan diri yang maha nyata dari kehadiran keesaan zatnya yang mutlak, tanpa ada sifat atau lukisan apapun yang dapat melukiskannya, kehadirannya, keesaannya. Pengungkapan dirinya ini juga menandai munculnya sifat-sifat mengetahui dan juga menerima darinya, sebab sebagai hakikat di dalam ilmunya yang tersembunyi di balik keesaan zatnya yang mutlak, merupakan objek pengetahuan dan yang menerima pelimpahan wujud ke alam yang nyata, di mana hati seorang hamba mengalami penyingkapan kasyaf. Gambaran keadaan ini dapat Anda lihat pada surat Al-A'raf ayat 172, di mana jiwa-jiwa menyaksikan kehadiran Robnya. Namun sekali lagi, keadaan ini menunjukkan jiwa yang menyaksikan lewat mata hati yang mengalami penyingkapan. Begitu pula apa yang disaksikan kehadiran keesaannya dalam perwujudan-perwujudan yang beragam, sifat dan juga nama-namanya, bukan kemanunggalan dan kemandirian zatnya yang mutlak. Hilangnya selubung kemegahan ilahi dan kekuasaannya, atau dalam istilah mulia sadra disebut dengan perbedaan wujud, kembali kepada persamaannya. Semua yang ada di bumi ini akan binasa, dan tetaplah kekal wajah Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan juga kemuliaan. Surat Ar-Rahman ayat 26 sampai dengan 27. Demikianlah, mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.